Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Minggu ini kita 4 kali ketemu ya. Semoga nggak bosen. Nah, di minggu ini, di pertemuan ini kita akan belajar tentang prinsip pemberian obat. Ya, namanya juga prinsip pemberian obat, artinya harus dilakukan ketika kamu mau kasih obat. Prinsip pemberian obat itu ada benar obat, benar dosis, benar pasien, benar jalur pemberian, benar waktu, benar dokumentasi, dan benar pendidikan kesehatan kepada pasien. Ya, ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, dan prinsip 5 benar itu dikenal sudah. Di banyak buku dibahasnya prinsip 5 benar. Benar obat, benar dosis, benar pasien, benar jalur pemberian, dan benar waktu. Nah, sedangkan penyempurnanya ada benar dokumentasi dan benar pendidikan kesehatan ke pasien. Pentingnya obat merupakan sebuah substansi yang diberikan kepada manusia atau binatang sebagai perawatan atau pengobatan, bahkan pencegahan berbagai gangguan yang terjadi di dalam tubuh. Mencegah ya, imunisasi itu bentuk pencegahan. Pengobatan banyak, jelas kamu kalau lagi pusing minum obat itu bentuk pengobatan. Perawatan juga antibiotik dan lain-lain itu jenis juga perawatan. Coba satu adalah benar obat. Obatnya harus benar. Makanya kamu kalau mau ngasih obat harus dibaca etiket obat. Apa itu etiket obat? Labelnya. Itu lihat ada tandanya khusus. Bukan kemarin malah. Pertemuan sama yang sebelumnya itu kita belajar tentang tanda-tanda obat. Kan ada yang warnanya hijau itu artinya bebas dibeli, ada yang warnanya biru itu bebas terbatas, ada kalau K itu berarti dia obat-obatan yang keras ya. Bidan memperhatikan kebenaran obat sebanyak 3 kali. Kapan? Ketika memindahkan obat dari tempat penyimpanannya. 2, saat obat diprogramkan atau mau dikasihkan, kamu harus lihat. Ketiga, saat ngembaliin obat ke tempat penyimpanan. Harus dikatain karena obat-obatan itu ada yang namanya mirip, bentuknya mirip, warnanya mirip, ya. Sehingga kita benar-benar harus dibaca dulu sebelum memberikan. Kemudian benar dosis. Coba diperhatikan, kalau kita mau ngasih dosis, contohnya paracetamol aja, yang paling gampang tuh. Paracetamol itu kan ada yang tablet, ada yang cair, ada yang drop, ada yang sirup, ya. Kalau drop itu buat bayi, itu pakai, perhatikan itu ada yang pipet kayak tetes, itu milian itu. Nah, ini dosisnya Anda harus benar-benar tepat. Penentuan dosis harus diperhatikan dengan menggunakan alat standar. Ingat, bukan kira-kira, tapi alat standar. Seperti obat cair harus dilengkapi alat tetes, atau gelas ukur, atau sepet, atau sendok khusus. Jadi jangan disuruh 1 sendok makan, 1 sendok teh, itu sebenarnya salah. Harusnya kita tetap pakai 1 sendok takarnya. Ya, atau alat untuk membelah tablet kalau memang tabletnya harus diminum separuh. Menghindari kesalahan dosis harus diperhatikan dengan menggunakan alat yang standar, alat tetes, atau gelas ukur atau ukur. Dosis, jumlah obat yang harus digunakan dan dinyatakan dalam satuan tertentu, namanya juga dosis. Dosis beda-beda ya, sebenarnya dosis yang paling akurat itu berdasarkan umur dan berat badan. Karena kan belum tentu umurnya berapa, berat badannya berapa. Ya, sehingga kadang-kadang masih umur 14 gitu, tapi dosisnya udah sama dengan orang dewasa, ternyata dia berat badannya tuh besar, itu bisa jadi. Sehingga dosis itu harus dihitung dengan tepat. Dan perhatikan juga di etiket obat itu biasanya ada dosis yang sudah diatur berdasarkan umur. Yang paling banyak yang nyantum di etiket obat itu misalnya dewasa 3 kali 1 sendok makan atau 5 mili gitu. Kalau sedangkan anak-anak setengah sendok takar atau 2,5 mili misalnya. Nah, itu tuh harus diperhatikan itu. Ya, terkait dosis. Faktor penentu dosis apa saja? Faktor obat, asam, basa, apa kristal, atau cair. Faktor cara pemberiannya, ya, apakah disuntik, diminum. Kemarin kita ada ini ya, tentang pemberian, ada sublingual, ada yang ditelan, ada yang ditaruh di bawah lidah, kemudian ada yang disuntikan, gitu ya. Nah, itu cara pemberiannya. Ada faktor penderitanya, lihat BB-nya. BB itu berat badan. Yang tadi saya bilang tuh, ada umur, sensitivitas. Ada orang yang sudah kebal, dia sudah nggak sensitif kalau dikasih cuma 500 mg harus 1000 mg misalkan. Ada juga seperti itu memang. Karena udah terlalu sering mengkonsumsi sehingga tingkat sensitivitasnya menjadi berkurang. Ada orang juga yang baru minum misalnya obat CTM cuma 1/4 saja,
nggak usah 1 butir, itu udah tidur ya, karena mungkin dia tidak pernah mengkonsumsi itu. Bagi yang insomnia sering minum obat itu mungkin tidak sensitif. Faktor indikasi dan patofisiologi penyakit, atau dia penyakit yang penyebab penyakitnya ya, faktor indikasi dan patofisiologinya itu penentu dosis ya. Istilah dosis ada dosis lazim, dosis maksimal, dosis toksik. Dosis lazim yaitu dosis acuan pemakaian obat. Dosis ini memberikan khasiat sesuai dengan yang diharapkan. Kalau dosis maksimal yaitu dosis terbesar yang masih bisa digunakan oleh seorang pasien, baik dalam setiap kali pemakaian ataupun setiap harinya. Dosis toksik atau racun yaitu dosis obat yang melampaui dosis maksimalnya. Ya, jadi hati-hati. Nanti kamu kalau minum obat ternyata dia sudah dosis toksik karena sudah kamu batas maksimal, misalnya kayak paracetamol itu kan per 4 jam ya, per 4 jam kalau yang lagi panas, nah kamu mungkin sampai berapa, nanti khawatir itu menjadi toksik. Coba perhatikan, ini saya contohkan dari dosis paracetamol. Kalau usia 3 bulan sampai 1 tahun itu 60 sampai 120. Sedangkan kalau 1 sampai 5 tahun itu 120 sampai 250 mg. Sedangkan 6 sampai 12 tahun itu 250 mg sampai 500 mg setablet itu kalau tablet paracetamol. Sedangkan dewasa dari 500 sampai 1000 per kali minum ya. Dewasa paracetamol tabletnya itu 500 mg. Orang dewasa boleh minum 1, boleh minum 2 maksimal. Tapi jangan sekali minum 3 butir, nanti hati-hati itu nanti jadi dosis toksik. Ya. 3, benar pasien. Nah, ini yang perlu hati-hati nih. Suka ketika kita memberikan obat itu harus pastiin dulu. Itu obatnya namanya siapa, nama registernya mana, alamatnya mana, program pengobatan pada pasiennya tepat enggak, jamnya berapa, ininya berapa, itu program. Jadi harus dibaca di program. Cocokin namanya, ya. Baca registernya. Pernah soalnya di satu kasus itu mahasiswa bidan yang lagi praktek, yang satu disuruh ngasih obat untuk menambah nyeri persalinan, ya. Yang satunya dikasih obat untuk menggugurkan karena itu jajaran sama-sama pasien di ruangan maternitas ya. Yang satu mau keguguran, yang satu mau lahiran. Nah, obat itu diberi untuk obat kontraksi, menambah kontraksi, yang harusnya diberikan kepada obat yang orang yang mau menggugurkan supaya luruh, supaya dekontraksi dan keluar. Jadi yang malah diberikan kepada orang yang lagi hamil. Nah, alhasil dia kontraksi terus menerus. Nah, ini jadi harus hati-hati ketika kita memberikan obat. Baca namanya, registernya, alamatnya benar atau enggak, programnya dilihat. Program itu dia siapa, diberikan berapa kali, dosisnya berapa, itu program ya. Dan saat mau memberikan tanya dulu, Ibu Ida, betul nggih? Ibu Ida, alamatnya ini nggih? Oh ya, ibunya suruh menyebutkan. Itu dikonfirmasi. Jadi sebelum kita memberikan kamu harus konfirmasi. Benar jalur pemberian. Coba nih lihat yang tadi kita ada bahas ya di pertemuan sebelumnya, ada inhalasi itu yang lewat uap. Nah, lewat mulut, ada oral diminum. Oral itu diminum ya, IC, SC, IM itu suntik, IM. Kemudian rektal itu melalui anus, ya. Topikal itu kulit, kamu boleh usap-usap. Transdermal, ya. Kemudian ada parenteral. Parenteral itu kalau cairan dimasukin melalui infus. Jalurnya benar, waktunya tepat. Jadi kalau minum obat disuruh antibiotik 3 kali 1 itu bukan cuma sekedar diminum pagi, siang, sore. Tapi yang pagi minumnya jam 6, siangnya jam 12, sorenya jam 6. Jaraknya jadi nggak betul. Jadi kalau paginya minumnya jam 6, 24 jam itu dibagi 3, yaitu per 8 jam. Jadi kalau minumnya jam 6, jam 6 pagi, berarti siangnya itu jam 2. Kemudian diminum lagi jam 9, begitu. 8 jam per 8 jam. Kalau dosisnya 4 kali sehari, berarti 24 jam dikali dibagi 4, artinya per 6 jam. Itu cara memberikan benar waktu. Makanya jangan pakai kalau di rumah sakit jam 10 diketok-ketok mau disuntik ya. Itu karena menerapkan benar waktu. Selain benar tadi benar obat, benar pasien, benar cara pemberian, benar waktu, benar dosisnya, jangan lupa benar dokumentasi, catat.
Kita harus mencatat semua informasi yang sesuai mengenai obat yang telah diberikan. Jadi kalau kamu memberikan obat harus dicatat. Jangan sampai kamu belum nyatet, padahal kamu udah kasihkan. Pada shift berikutnya ada orang memberikan obat yang sama. Nanti jadi overdosis. Hati-hati akan hal ini. Ya, yang ketujuh adalah benar Menkes perihal medikasi pasien. Artinya gini, sebelum kamu menyuntik, kamu harus ngejelasin dulu, ibu ini mau disuntik, ini namanya misalnya obat antibiotik namanya amoksilin ibu. Ini untuk fungsinya misalnya membunuh bakteri ya ke dalam tubuh ibu sebagai antibiotik. Nanti akan saya suntikkan ya Bu ya melalui selang infus misalkan. Ya. Jadi harus ini kan tadi karena sudah di skin test, jadi sebelum kasih antibiotik kan memang harus di skin test ya. Sehingga insya Allah itu tidak ada efek samping. Tapi misalnya obat lain, obat yang mungkin bisa menyebabkan mual gitu ya, makanya dibaca kamu ada indikasi, ada kontraindikasi dan efek samping biar ibunya tuh nggak kaget ketika terjadi efek samping. Atau misalnya nih kamu mau ngasih obat FE misalnya, FE itu obat tambah darah ya, ibu ini obat tambah darah diminumnya 2 kali 1 ya Bu ya, karena ibu misalnya aneminya sedang. Nanti jangan khawatir Bu kalau ibu EE-nya warnanya kehitaman, itu salah satu tanda karena ibu sedang mengkonsumsi FE. Sisa FE yang tidak diserap dibuang melalui feses sehingga EE-nya warnanya hitam. Jadi hal-hal yang seperti ini kamu harus jelaskan biar ibunya itu tahu benar tentang obat-obat yang mereka konsumsi. Jangan sampai ada orang minum obat nggak ngerti itu fungsinya apa. Ternyata itu adalah antibiotik, mereka berhenti. Nah, itu yang mengkhawatirkan. Ya, padahal obat antibiotik itu wajib habis. Terima kasih, mungkin itu. Selamat ngerjain kuis. Harapan saya semuanya nilainya bagus-bagus. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.